Dalam pertemuan kita kali ini, yang akan kita bahas adalah mengenai elektropneumatik. Ini istilah saya karena ini gabungan antara suatu pengendali listrik ya, satuan atau suatu diagram tanggal listrik ya, memanfaatkan relay, kemudian memanfaatkan timer ya, dan beberapa peralatan push button ya. Ya, di mana langkah-langkahnya adalah pertama yang didiskusikan adalah mengenai rangkaian listrik yang sederhana itu ya. Jadi ladder diagram yang sederhana. Ya. Jadi ladder diagram tersebut umumnya yang sederhana hanya untuk menyalakan lampu. Tetapi pada ladder diagram yang akan lampu itu kemudian diubah ya. Jadi yang untuk menyalakan lampu dipakai untuk menyalakan sebuah rangkaian pneumatik maupun hidrolik. Ya. Dan itu yang nanti akan kita diskusikan. Bagian pertama adalah mengenai diagram listrik yang sederhana itu, yang ladder diagram sederhana itu. Kemudian yang bagian kedua mendiskusikan mengenai diagram pneumatik sederhana. Ya. Mengapa dikatakan sederhana? Karena itu hanya satu bagian. Ya, padahal di dalam mesin industri yang bernama rangkaian listrik sederhana tadi ya, itu terdiri dari beberapa rangkaian sederhana ya. Kata rangkaian sederhana karena setiap rangkaian tersebut nanti akan ya di copy ya masing-masing untuk menggerakkan atau memerintahkan suatu peralatan pneumatik maupun hidrolik ya. Yang pneumatik dikatakan juga sederhana karena itu cuma satu ya, cuma satu bagian, yaitu hanya satu aktuator ya. Ya nanti akan dalam diskusi mendatang ya, kita akan melihat bagaimana mengatur dua buah rangkaian pneumatik ya, rangkaian pneumatik penggerak aktuator maupun hidrolik ya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana dengan kalau kita memakai untuk menggerakkan suatu sistem otomatisasi ya, 3 rangkaian hidrolik maupun pneumatik gitu ya, dan seterusnya. Nah, baiklah, kita mulai dengan yang pertama ya. Inilah diagram yang kita kenal yang pertama ya. Jadi diagram yang sudah kita rancang sebelumnya, sebuah kontrol lampu ya. Jadi ini semuanya full listrik ya. Jadi diagram pengawatan ya, di mana ini ada stop startnya, kemudian ada R1 pasang paralel agar pada waktu start si R1 ini tetap menyala. Ketika tombol start atau push button start dilepas, dia tetap menyala ya. Kemudian pada waktu R1 ini menyala, maka dia akan menyalakan timer. Timer akan menghitung ya, kemudian lampu akan menyala setelah timer menghitung ya. Oh bukan, ini lampu akan menyala pada saat timer start, kemudian ini di set untuk 5 detik ya, sehingga setelah timer selesai menghitung maka lampu akan mati ya. Kita coba sekarang ya. Ini startnya ya, langsung menyala ya. Timer menghitung sekarang. Jadi ini adalah diagram yang sudah, nah sekarang lampu mati. Ini adalah diagram sederhana untuk listrik yang sudah kita rancang sebelumnya. Ini stop ya, kita kembali, kita ulang lagi ya. Begitu start, kita lihat R1 on, timer langsung on, lampu juga langsung menyala ya. Ada juga diagram pada waktu timer menyala, lampu belum menyala ya, tapi setelah selesai menghitung baru lampu menyala. Tergantung kebutuhan kita. Kita start lagi ya. Nah ini, jadi ini adalah diagram yang setelah sekian detik mati. Ya, ini adalah diagram listrik kita yang sudah kita bahas yang lalu. Tujuannya diagram ini nanti, lampu ini akan kita ganti dengan
sebuah DCV, di mana DCV ini nanti akan menggerakkan sebuah aktuator. Jadi penggabungan dari sistem listrik dan sistem mekanik. Nah, mari kita lanjutkan. Ya. Sekarang kalau tadi kita diskusikan mengenai sistem listriknya, sekarang kita berdiskusikan mengenai sistem hidroliknya ya. Ini ada DCV ya, saya berikan tambahan solenoid dan nanti akan digabungkan dengan sistem listrik. DCV yang dipakai di sini ada 2 posisi dengan 5 port ya. Kemudian ini adalah sebuah aktuator ya, di mana dia akan bergerak ke kanan maupun ke kiri berdasarkan tekanan yang bekerja. Ya, ini sudah kita diskusikan pada saat yang lalu ya, tapi dalam diskusi saat ini akan digabungkan ya, sehingga menjadi suatu sistem yang lengkap. Ya, ada elektriknya dan ada mekaniknya. Ya, kita demonstrasi kita coba dulu simulatornya. Posisi DCV ini adalah ketika dia mendapat tekanan kompresor dari sebelah kanan, maka dia aktuatornya akan rodnya, ya piston rodnya akan bergerak ke kiri. Ya, kalau saya tekan secara manual, maka kita lihat dia akan berpindah tekanannya. Tapi saya tekan terus ini ya. Jadi nanti kalau digabungkan dengan sistem listrik, maka nanti yang menekan atau yang memindahkan DCV ini adalah sistem kontrol listriknya. Saya lepaskan. Nah, saya kira ini untuk sistem pneumatiknya ya, yang akan digabungkan dengan hidroliknya nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita kembali ke diagram listriknya. Lampu ini, ya, yang tadi untuk menyalakan lampu akan saya ganti dengan suatu peralatan yang nantinya bisa memerintahkan peralatan pneumatik. Ya. Alatnya adalah ini ya. Ini adalah valve untuk solenoid valve saya letakkan di sini. Ya. Ini valve untuk solenoidnya yang perlu dihubungkan ke solenoid DCV sistem pneumatik. Nah, ini saya masukkan. Nah, kita lihat kerjanya sekarang. Nah, apakah dia sudah bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, kita simulasikan. Kemudian ini start. Nah, jadi ini solenoid sudah menyala. Jadi kalau kita hubungkan dengan pneumatik, maka dia akan memerintahkan pergerakan dari pneumatiknya. Ya. Jadi saya stop dulu. Ya. Jadi sama kerjanya dengan lampu, cuman ini kita hubungkan dengan sistem pneumatiknya. Ya. Nah setelah ini nanti akan saya gabungkan dengan sistem pneumatiknya. Ya. Saya kecilkan dulu supaya sistem pneumatiknya terlihat. Nah ini saya pindahkan sekarang. Ini ya yang tadi kita diskusikan ya supaya terlihat. Nah sekarang sistem pneumatik ini ya, di sini disebutkan R2, maka ini saya ganti dengan R2 properties. Kita ke R2. Nah, ini R2 R2 ya, oke. Harapannya nanti pada waktu R2 ini on, dia akan memerintahkan si pneumatik ini bekerja. Ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini mulai solenoidnya sudah aktif ya. Kita lihat, karena tidak ditekan, tidak ada reaksi, maka ada tekanan di sebelah kanan. Ya, sedangkan kiri tidak ada tekanan. Ya, coba kita start. Nah, begitu ini menyala, karena lampu menyala, maka solenoidnya akan DCV-nya akan on. Ya. Selesai menghitung, mati, dia kembali pada posisi awal. Ya, kita coba lagi. Start. Ya. Oh, harus matikan dulu, maaf. Mati dulu ya, listriknya habis. Semuanya mati dulu. Kita start. Menyala, dia langsung DCV on. Ya. Setelah sekian detik, dia mati.
Ya, jadi ini adalah sistem sudah digabungkan antara sistem listrik dengan sistem mekaniknya, ya, mekatronika.